Museum Nek Gandeng adalah museum yang terletak di Desa Palangi, Kecamatan Sa'dan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Museum yang terdiri dari beberapa bangunan yang menerapkan gaya arsitektur tongkonan ini memiliki koleksi berupa batu menhir, patung Nek Gandeng, patung kerbau, dan gong belang. Museum ini dibangun sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur suku Toraja, yaitu Nek Gandeng. Ia adalah seorang tokoh masyarakat di Lembang, Malakiri. Nek Gandeng dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras dan bijaksana selama menjadi hakim adat. Selain itu, ia juga dikenal gigih dalam melestarikan adat dan budaya Toraja. Sosok ini memberikan inspirasi bagi pendirian Museum Nek Gandeng. Seiring waktu, Museum Nek Gandeng beralih fungsi dari sekedar bentuk penghormatan menjadi tempat wisata dan juga sebagai tempat penyelenggaraan acara adat bagi masyarakat Toraja yang ingin mengadakan acara pemakaman bagi anggota keluarganya yang sudah meninggal. Temo esang mane umbara munai kutayan ko inde lembang ta piran ramusule umbawan na kinalo tamale rokorandanan. Eksotisme Toraja berikutnya adalah Ketekesu, yang merupakan jajaran rumah adat Toraja yang disebut tongkonan berjajar berhadapan dengan lumbung padi atau alang surayang. Tongkonan di Ketekesu memiliki ukiran yang indah di setiap elemen kayu dan ada tanduk kerbau berderet di tiang bagian depan. Banyaknya tanduk kerbau ini menandakan tinggi rendahnya status sosial pemilik rumah. Konon, tongkonan di Ketekesu sudah berumur ratusan tahun yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, Ketekesu telah ditetapkan UNESCO sebagai cagar budaya dan sebagai penghasil kerajinan pahat, ukir, dan lukis yang sudah diakui dunia. Sepanjang jalan dari tongkonan menuju ke kuburan Goa dan kuburan tebing, pengunjung akan dimanjakan dengan cantiknya pernak-pernik khas Toraja buatan masyarakat Ketekesu yang dapat dibeli sebagai oleh-oleh.
Bagian paling menarik di Ketekesu ada di bagian belakang ke arah tebing batu. Dengan berjalan sekitar 10 menit, akan tampak bangunan besar menyerupai rumah dengan patung di depannya. Ya, itu adalah kuburan modern masyarakat Toraja yang disebut dengan Patane. Kadang, kuburan modern ini lebih dahulu dibangun sebelum anggota keluarga meninggal, dan yang boleh memasuki kuburan modern ini hanyalah anggota keluarga saja. Dengan berjalan terus menyusuri anak tangga dari batu, terdapat tebing batu yang merupakan kuburan tradisional masyarakat Toraja yang konon sudah berumur ratusan tahun. Di area tebing, ada banyak makam berupa peti kayu yang diletakkan di dinding tebing yang sudah dilubangi maupun digantung di atas. Peti kayu ini disebut dengan erong, berbentuk runcing menyerupai perahu dan merupakan bentuk makam yang paling awal. Sama dengan tongkonan, semakin tinggi peti diletakkan di dinding tebing menandakan semakin tinggi derajat seseorang, sekaligus dipercaya semakin dekat dengan nirwana. Hal ini terjadi karena sejak 7 abad yang lalu masyarakat Toraja menganut kepercayaan animisme Aluk Todolo. Dan saat ini masih banyak masyarakat Toraja menganut kepercayaan Aluk Todolo ini yang keabsahannya sudah diakui oleh negara. Di sisi tebing, ada satu ruangan yang terdapat banyak sekali patung yang dibuat menyerupai jenazah yang disebut dengan tau-tau. Tau-tau ini adalah sebuah kenangan keluarga yang telah meninggal. Tau-tau dirawat seperti layaknya keluarga, seperti baju yang dipakai, tau-tau juga diganti. Ruangan ini sekarang dibatasi teralis besi untuk menghindari pencurian. Di pemakaman Ketekesu banyak tulang belulang seakan-akan berserakan. Sebagian jenazah dulu memang hanya diletakkan begitu saja hingga menjadi tulang. Peti kayu yang sudah tua dan rusak juga salah satu faktor kenapa tulang belulang ini berserakan. Apalagi masyarakat Toraja tidak berani memindahkan tulang belulang yang jatuh jika bukan anggota keluarga. Lalu, bagaimana masyarakat Toraja bisa mengenal tulang-tulang anggota keluarga yang sudah berserakan tersebut? Ketekesu tak lepas dari upacara adat, karena di sini memang sering diadakan upacara adat yang salah satunya adalah upacara pemakaman dengan ritual penting dan berbiaya mahal yang disebut dengan upacara Rabu Solo, yang bertujuan untuk menghormati dan mengantar arwah menuju nirwana. Ketekesu sangat berarti bagi masyarakat Toraja. Jadi sebagai pengunjung harus patut menjaga sikap dan menghormati adat istiadat serta turut menjaga dan merawat artefak yang ada. Jika kita melanggar pantangan yang ada, maka dan memperoleh peringatan hingga hukuman adat, bahkan terkadang hukuman kasat mata juga bisa terjadi. Pemakaman sakral lainnya yang tak kalah menarik di Toraja adalah Goa Londa. Londa sendiri merupakan objek wisata makam goa yang berada di sebuah bukit. Di dalamnya berisi peti mati, tulang dan tengkorak jenazah yang sudah berumur ratusan tahun. Londa adalah goa yang terbentuk oleh alam dan berada di sisi bukit batu terjal yang ketinggiannya di atas bukit, diperuntukkan untuk menyimpan jenazah khusus bagi para leluhur Toraja dan keturunannya.
Di Goa Londa, peti jenazah tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja. Tradisi menyimpan jenazah bukan karena kepercayaan alukta, tapi lebih pada kewajiban melaksanakan upacara pemakaman sebagai pelaksanaan aluk tomate atau memperlakukan orang yang telah mati secara terhormat. Di depan area Goa Londa terdapat banyak sekali tau-tau yang menyerupai wajah orang yang sudah meninggal. Selain itu, menyimpan jenazah di dalam goa atau liang-liang bukit adalah menunggu kedatangan kerabat sang jenazah yang merantau. Tradisi ini juga dilakukan untuk memberi kesempatan keluarga yang berduka mengumpulkan dana membeli hewan kurban yang jumlahnya banyak agar bisa melaksanakan upacara rambu solok atau mengantarkan jenazah ke alam yang disebut dengan puya. Memasuki goa yang diperkirakan memiliki ketinggian bukit 900 hingga 1000 meter ini dengan ketinggian di beberapa bagian dalam goa hanya berkisar 1 meter, sehingga membuat pengunjung harus membungkuk saat berjalan menyusuri ke dalam goa yang gelap dan harus memakai lampu penerang yang disediakan di lokasi oleh jasa penyewa lampu sekaligus sebagai pemandu. Di atas itu yang kecil-kecil petinya itu anak kecil ya. Itu anak kecil yang sudah punya gigi. Kalau dulu yang belum punya gigi itu yang ditaruh dalam pohon. Di sekitar peti-peti jenazah yang bertumpuk itu sering ditemui minuman, rokok, sirih, ataupun pakaian. Ini adalah simbol bahwa jenazah yang disimpan adalah sebagai tomakula. Nah, ini kita lihat udah lama, ini kan sudah puluhan tahun ya, mungkin kurang lebih 25 tahun yang lalu. Petinju udah ada, ini kelihatan tengkoraknya masih ada, ikat kepalanya masih ada bekas rambutnya itu. Nah, jadi dalam peti mayat itu ada barang-barang mereka semua. Dan ini kan orang biasa dalam itu ada pakaian, sarung. Makanya bangsawannya kuburannya di atas. Kenapa? Karena bangsawan kalau mereka meninggal karena dikuburkan dengan perhiasan mereka. Nah, supaya nggak ada ngambil, makanya kuburannya di atas. Dan kenapa orang Toraja kalau mereka meninggal mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka? Itu mereka masih punya prinsip bahwa katanya kalau mereka meninggal, arwah mereka itu hanya pindah ke alam kedua. Nah, alam kedua itu istilahnya bagi orang Toraja namanya puya. Jadi itu katanya di puya itu arwahnya mereka akan pakai kembali. Dia punya barang-barang yang dikuburkan sama-sama dengan Maja tadi. Dia hampir mirip-mirip dengan reinkarnasi ya. Makanya dalam itu ada barang-barang mereka. Nah, di bawah sini kita lihatnya ada dua tengkorak ini yang ceritanya dulu sama dengan Romeo and Juliet itu ya. Ini ada dua tengkorak ini, satu laki-laki satu perempuan. Dulunya katanya mereka mau menikah, tapi orang tua mereka nggak merestui, terus mereka bunuh diri, mereka gantung diri. Karena mereka masih sepupu satu kali ya, jadi mereka masih dianggap saudara kandung. Nggak direstui, mereka nekat, mereka gantung diri. Dan mereka yang udah dibawa ke sini berarti pacarannya udah selesai. Karena di Toraja kalau ada yang meninggal sebelum dipecahkan macam masih ditaruh di rumah dulu. Nah, tapi kalau kita di Toraja kalau macam masih di rumah masih dianggap orang sakit ya. Itu istilahnya namanya tomakula kalau jadi. Tomakula. To itu artinya orang, makula itu artinya sakit. Jadi karena mereka masih dianggap sakit. Nah, kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu setiap saat mungkin apa keluarganya makan siang atau makan malam itu mereka dikasih makanan juga. Cuma itu hanya adatnya ya, tradisinya. Nanti namanya orang mati kalau pacaran itu selesai baru pakai kuburan baru namanya orang mati. Itu namanya udah pindah rumah ya. Dan ini kuburannya kita ini baru tingkat pertama ya. Nah, di atasnya ada tingkat lagi, ada kelas mending, ada bangsawan. Ya, jadi makin tinggi dia punya derajat.
kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku, melambai tanpa arti.